Aset kebon dalam, mangkrak ratusan miliar. Kuasa hukum rakyat Banyumas, geruduk. DPR RI, desak RDP, dan bongkar dugaan pembiaran korupsi. Purwokerto, Media, Realita, News.com, tanggal 10 Februari tahun 2026. Advokat sekaligus pegiat anti korupsi terkemuka, Ananto Widakdo, SH, SPD, secara resmi menabuh genderang perang terhadap dugaan pembiaran aset negara yang merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah di wilayah Kabupaten Banyumas. Sebagai kuasa hukum warga masyarakat Banyumas, Ananto kini membawa skandal mangkraknya aset kebon dalam ke tingkat nasional melalui Komisi 3 DPR RI. Langkah berani ini diambil setelah pemerintah Kabupaten Banyumas, di bawah kepemimpinan Bupati, Insinyur Sadewo Tri Laksono, dinilai bungkam dan tidak menunjukkan itikat baik meski telah dilayangkan teguran hukum, somasi, sebanyak 3 kali. Kronologi, pengabaian aset negara. Persoalan ini bermula ketika Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, melalui Dr. Ponco Hartanto, SH, MH, menyerahkan kembali aset kebon dalam kepada Bupati Banyumas pada tanggal 4 Maret tahun 2025. Aset yang diserahkan meliputi 103 unit toko beserta bangunan rumah di atasnya, Taman Hiburan Rakyat THR, seluas 9.105. Hingga saat ini, aset bernilai fantastis tersebut dibiarkan mangkrak tanpa pengelolaan yang jelas. Ini adalah bentuk nyata pengabaian amanah rakyat. Aset yang seharusnya menjadi sumber pemasukan daerah dan kemaslahatan masyarakat justru dibiarkan rusak dan tak terurus, tegas Ananto Widakdo saat dikonfirmasi wartawan di kantornya. Melapor ke KPK hingga desakan RDP ke DPR RI. Setelah somasi kepada Bupati tidak digubris, Ananto Widakdo bergerak cepat dengan melaporkan dugaan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan nomor laporan 012-AT.KPK-KBN-LEM-IAW 2026 pada tanggal 22 Januari tahun 2026, yang telah mendapatkan respon resmi dari KPK per tanggal 29 Januari tahun 2026. Tak berhenti di situ, hari ini Ananto melayangkan surat resmi ke Ketua Komisi 3 DPR RI dengan nomor surat 013-POM-D-P RI KBN-LEM-IAW 2026, perihal permohonan rapat dengar pendapat RDP terkait dugaan pembiaran aset yang merugikan negara. Kami tidak akan diam melihat teriakan rakyat Banyumas diabaikan. Jika Pemkab Banyumas menutup telinga, maka biarlah suara rakyat bergema di Senayan. Kami meminta DPR RI menjalankan fungsi pengawasannya secara ketat, memanggil Bupati Banyumas, dan mengaudit total tata kelola aset kebon dalam, ujar Ananto dengan nada tinggi. Menantang komitmen anti korupsi pemerintah, Ananto menegaskan bahwa tindakan tutup mata oknum pejabat di Banyumas ini sangat bertolak belakang dengan semangat Presiden RI yang sedang gencar-gencarnya memerintahkan pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya. Presiden kita dengan tegas menyatakan, berantas abis korupsi. Namun, di Banyumas kita melihat dugaan pembiaran yang berpotensi merugikan negara ratusan miliar rupiah. Pembiaran aset adalah bentuk korupsi gaya baru yang harus dihentikan. Pungkasnya, kuasa hukum rakyat Banyumas menuntut agar Komisi 3 DPR RI segera memanggil Bupati Banyumas dalam forum RDP. Instansi berwenang segera mengambil alih pengelolaan aset agar tidak terus-menerus merugikan keuangan negara. Audit transparan terhadap alasan dibalik mangkraknya aset tersebut sejak diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi. Tim Realita Newscom. Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat. Tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia. Tidak boleh ada kelaparan di Indonesia. Mari kita bersatu. Jangan ragu-ragu. Melihat pejabat pemimpin melanggar, laporkan. Sekarang kita punya teknologi. Setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti pelanggaran, segera siarkan. Jangan terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekendak dirinya dan tidak setia kepada bangsa dan negara.